Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aziza akan membahas tentang cardiorenal syndrome. Cardiorenal syndrome bisa disebabkan oleh heart failure yang akan mengakibatkan renal failure dan sebaliknya, renal failure yang akan mengakibatkan heart failure. Selain itu juga bisa diakibatkan oleh systemic disease seperti sepsis, diabetes, ataupun amyloidosis yang akan mengakibatkan cardiorenal dysfunction. Pertama dari heart failure dulu. Pada heart failure terjadi penurunan dari cardiac output, di mana akan mengaktifasi dari sistem simpatis. Nah, aktivasi ini juga akan memberi umpan positif pada stroke volume, di mana yang kita ketahui pada rumus cardiac output ialah heart rate dikali dengan stroke volume. Stroke volume ini ada 3, yaitu preload, afterload, dan kontraktilitas. Pada shock, terjadi salah satu gangguan dari 3 hal ini. Tergantung dari shocknya apa. Pada shock hipovolemik terjadi gangguan pada preload. Pada shock distributif terjadi gangguan pada afterload. Pada shock kardiogenik terjadi gangguan pada kontraktilitas. Nah, kembali lagi pada aktivasi dari simpatis. Nah, sistem simpatis ini juga akan berespon pada renin yang akan menghasilkan atau mengaktifasi dari renin angiotensin aldosteron system. Nah, aktivasi dari RAA sistem ini akan menyebabkan 3 hal, yaitu peningkatan dari ADH atau antidiuretik hormon yang akan terjadi retensi dari H2O. Yang kedua, terjadi retensi H2O dan natrium secara langsung. Dan yang ketiga, terjadi vasokonstriksi. 3 hal ini akan mengakibatkan peningkatan dari mean arterial pressure yang akan mengakibatkan peningkatan dari afterload. Nah, kemudian, selain itu, penurunan dari cardiac output itu juga akan menyebabkan penurunan dari perfusi ke ginjal. Yang mana kita ketahui, penurunan perfusi ke ginjal itu akan menurunkan GFR yang akan mengakibatkan dari renal failure. Nah, pada jantung itu terdapat produksi dari nitric oxide dan BNP. BNP adalah brand natriuretic peptide. Nah, BNP ini merupakan neurohormon pada jantung yang diproduksi oleh ventricle saat terjadi ekspansi dari volume ventricle atau penekanan pada dinding ventricle. Nah, selain itu pada vaskular juga ada produksi dari prostaglandin dan bradykinin. Nah, keempat hal ini akan memberikan umpan balik negatif pada penurunan dari perfusi ginjal. Nah, pada renal failure ini juga dapat dipicu dengan obat-obat nefrotoksik dan penggunaan dari kontras. Apabila terjadi heart failure dan renal failure, maka umpan balik negatif dari nitric oxide, kemudian BNP, prostaglandin dan bradykinin itu tidak terjadi. Selain itu juga tidak terjadi peningkatan dari mean arterial pressure. Pada CKD bisa terjadi heart failure, di mana pada CKD ini terjadi kesulitan dari absorpsi vitamin D yang akan menurunkan dari kadar vitamin D-nya. Nah, penurunan kadar vitamin D akan meningkatkan PTH atau parathyroid hormone. Peningkatan PTH ini akan meningkatkan kalsium dan fosfat, di mana banyaknya kalsium dan fosfat akan terjadi kalsifikasi. Kalau terjadi kalsifikasi pada koroner, akan terjadi coronary artery disease. Pada CKD juga terjadi penurunan dari GFR yang akan mengaktifkan dari RAA system atau renin angiotensin aldosteron system. Hal ini akan mengakibatkan 2 hal. Yang pertama, vasokonstriksi yang akan mengakibatkan hipertensi. Lebih lanjutnya lagi terjadi cardiac remodeling, yaitu left ventricular hypertrophy. Kemudian yang kedua, terjadi retensi dari natrium dan H2O yang akan meningkatkan dari mean arterial pressure, sehingga juga dapat mengakibatkan dari cardiac remodeling. Nah, yang mana kita ketahui juga pada ginjal itu terdapat eritropoietin yang akan menghasilkan sel darah merah. Nah, apabila terjadi gangguan pada ginjal, terjadi penurunan dari produksi sel darah merah tersebut, sehingga dapat terjadi anemia. Nah, adanya anemia ini dapat meningkatkan resiko dari iskemik, sehingga
pada CKD itu dapat mengakibatkan chronic heart failure, coronary artery disease, dan peningkatan resiko iskemia. Nah, jadi begitu, pada akut heart failure dapat terjadi AKI dan sebaliknya. Kemudian pada chronic heart failure dapat terjadi CKD dan sebaliknya. Selain itu juga adanya gangguan sistemik tadi yang sudah disebutkan di awal seperti diabetes dan amyloidosis atau amyloidosis ataupun sepsis yang akan menyebabkan dari cardiac renal dysfunction. Nah, cukup sekian dari Aziza. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.